Sementara itu, pasangan bakal calon kepala daerah Didi Busyahuli dan Esau Wirab resmi dikukuhkan tim pemenangan dan tim koalisi Yahukimo Maju, Mandiri dan Sejahtera. Tim pemenangan diharapkan dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Pengukuhan tim pemenangan dan tim koalisi sekaligus tim koalisi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan yang disapa Koalisi Cinta Negara bertempat di samping Hotel Yahukimo, Jalan Lokpon, Distrik DKI Provinsi Papua Pegunungan, Jumat 20 September 2024. Tim Koalisi Yahukimo Maju, Mandiri dan Sejahtera, tim pemenangan menargetkan kemenangan penuh di 51 distrik dan 518 kampung di Yahukimo. Didi Busyahuli dalam sambutannya menyampaikan ada 3 hal penting yang disampaikan dalam momentum, yaitu siapapun yang maju dalam politik tidak ada namanya musuh abadi, tidak ada teman sejati, tetapi yang ada hanyalah kepentingan. Dikatakan di dalam politik ada 3 hal, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya masa lalu berbicara tentang sejarah, kenangan, dan pengalaman. Sedangkan masa kini tentang realita yang terjadi saat ini, dan masa depan yaitu yang disebut dengan visi dan misi sehingga masa depan yang dituju. Di dalam politik itu hanya ada 2 asas, yaitu satu itu tidak ada musuh abadi, tidak ada teman sejati, yang ada itu kepentingan. Tepuk tangan untuk kepentingan. Semua partai politik itu punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, punya visi misi, punya ideologi untuk memperjuangkan bagaimana mereka bisa mengatur tatanan pemerintahan dari pusat sampai daerah. Itu yang disebut dengan kepentingan. Oleh karena itu adik dengan kakak maju biasa, Megawati dengan Hamawati sama-sama anak Soekarno, tetapi satu jalan ke kiri, satu jalan ke kanan, yang penting Indonesia maju. Begitu, tepuk tangan untuk kebersamaan. Itu penting sekali, sehingga satu poin yang mendasar itu semua pendidikan politik dalam acara begini itu penting. Yang kedua yang saya mau sampaikan, di politik itu hanya ada 3 hal. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Sementara itu, calon wakil gubernur Papua Pegunungan Nathan Pahabol dalam sambutannya mengajak seluruh tim koalisi dan pemenangan yang dilantik baik tingkat provinsi maupun kabupaten diharapkan bekerja dengan profesional sesuai nama Koalisi Cinta Negeri. Khusus fokus untuk pendidikan, tetapi ada pemerintahan yang juga harus cerdas dalam mengelola pemerintahan. Tetapi juga pendidikan seperti pikiran besar dari Pak Gubernur bahwa ada satu generasi saat ini kita kehilangan mental, kita kehilangan intelektual karena ada satu keterlambatan untuk anak-anak muda. Kalau kita ke Wamena pasti akan terlihat jelas untuk anak-anak muda. Bagian ini juga sangat penting untuk kalau kita terpilih, kita pasti akan mengutamakan yang namanya Papua cerdas dengan Papua Pegunungan cerdas dengan mendirikan, menempatkan asrama-asrama yang dibangun oleh gereja dengan memberikan anak-anak di dalam asrama itu supaya ada makan minum yang baik, ada pengembangan intelektual, spiritual, mental, moral, pembentukan itu terjadi, barulah Papua ke depan pelan-pelan ada perubahan yang baik. Hadir dalam pengukuhan bakal calon wakil gubernur, bakal calon pasangan di EM, 14 ketua parpol, 51 anggota DPRD, anggota Dewan Terpilih, anggota DPR Papua, tokoh agama, kepala suku, dan seluruh pendukung 51 distrik, 518 kampung yang berdomisili di DKI.